Bismillahirrahmanirrahim. Alasan mengapa keyakinan Islam jamaah tidak logis. Memang sangat tidak logis. Itu tadi misalnya. Nah, tidak logisnya itu satu. Ya, masalah misalnya klaim bahwa yang bisa masuk surga itu hanya kelompok mereka misalnya. Nah, itu sangat nggak logis. Nah, nggak logisnya gimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya mengatakan, aku pernah diberi pilihan oleh Allah memilih antara separuh umatmu dimasukkan surga atau syafaat. Rasulullah memilih syafaat. Nah, kenapa? Rasulullah berharap yang bisa masuk surga dari umatnya lebih dari separuh. Sekarang pertanyaan, anggota Islam jamaah itu sampai separuh umatnya Nabi Muhammad atau tidak? Tidak sampai separuhnya. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pintu surga untuk umat Nabi Muhammad itu lebarnya antara Makkah dan Hajar. Hajar itu kota di Yaman. Atau dalam riwayat lain, pintu surga untuk umat Nabi Muhammad itu kalau ditempuh dengan perjalanan dan kuda yang bagus, itu butuh waktu 3 hari 3 malam. Untuk umatnya Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya gimana? Umatku masuk surga kan sampai-sampai pundaknya itu seakan jatuh. Karena apa? Karena desakannya itu. Ya, sekarang, Yukam itu jumlahnya berapa? Kalau dihitung di total paling gede itu jumlahnya 1,5 juta. Nah, bagaimana mereka akan memenuhi pintu yang sejauh itu? Bisa? Bagaimana mereka akan memenuhi pintu yang sejauh itu atau bahkan berdesak-desakan seperti yang dimaksud dalam hadis? Gimana mau desak-desakan? Mau guling ke sana, guling ke sini kayak orang mabuk gitu? Nggak logis, ya, nggak logis. Mereka berusaha mencocok-cocokkan. Ya kan bandingannya ahli surga itu dengan ahli neraka adalah 1:1000. Sekarang 1:1000. Coba bandingkan populasinya juga dengan populasi manusia. Ada nggak 1/1000-nya? Zaman sekarang aja nggak usah yang jauh-jauh ya. Ketika Jokam sekarang udah banyak, ada nggak Jokam itu dibandingkan 1:1000? Nggak ada. Nggak ada. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membahas ini 1:1000 itu Rasulullah menyebutkan Ya'jud Ma'jud. Nah itu dari Ya'jud Ma'jud itu sudah 999 yang satu dari kalian. Jadi ini betul-betul ajaran yang sangat tidak logis. Sangat nggak logis. Paham tuh? Apalagi kalau kita ngelihat prejengan nih, gitu ya. Nah, prejengan nih banyak yang istilahnya jauh dari kata agamis, ngerti ilmu ya enggak. Kalau ngelihat orang-orangnya seperti itu dibandingkan dengan orang yang dikafirkan, lebih nggak logis lagi, lebih tidak logis lagi. Nah, paham imamahnya juga nggak logis gimana? Mereka mengatakan kalau nggak punya imam Islamnya nggak sah. Terus, nah imam yang sah imam mereka. Kemudian orang Islam di luar kelompok mereka nggak boleh tahu siapa imamnya. Logis nggak? Logis nggak? Sangat nggak logis. Nah, masa iya misalnya ada orang datang ke sampean, misalnya Rehan. Nah, kamu Islammu nggak sah karena nggak beat sama imam. Baik, terus Rehan tanya, lah imam sampean siapa? Nggak punya, gitu. Gimana? Gimana? Nah, imamnya yang mana yang harus saya beat? Nggak punya. Ya cari aja sendiri gitu misalnya. Logis nggak kayak gitu? Nah, mengkafirkan orang Islam karena tidak baiat kepada imam yang mereka nggak boleh tahu. Gini, lucu kan? Lucu.
Ya, kalau mau tahu siapa imamnya harus ngaji dulu di tempat saya, ya toh. Ngaji nanti berbulan-bulan, ya, dimasukin doktrin dikit-dikit. Kalau sekiranya masuk baru dikasih masalah keimaman. Nah, kalau nggak masuk nggak usah tahu siapa imamnya. Nah, ini repot. Ini ajaran yang sangat tidak logis. Kalau mau cari yang nggak logis banyak, coba teliti saja doktrinnya satu-satu. Nggak ada yang logis. Nah, nggak ada yang logis. Nah, lah kenapa kok bisa dipercaya oleh penganutnya? Yaitu tadi, masalahnya gimana? Nah, muridnya nggak boleh ngelihat ke tempat lain, nggak boleh dengar dari tempat lain. Gitu. Makanya sangat apa namanya sulit bagi pengikutnya untuk bisa diingatkan, untuk bisa disadarkan sangat sulit. Ya seperti yang kita dulu seperti apa? Ya, butuh waktu berpuluh-puluh tahun, ya, butuh keadaan yang mungkin luar biasa sampai akhirnya kita bisa sadar, oh ini salah, oh saya ini ketipu. Nah, biasanya mereka bilang kalau sampeyan puluhan tahun kemudian merasa tertipu katanya itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama sampeyan bohong, yang kedua saking gobloknya sampeyan. Katanya begitu, mereka bilang gitu kan. Nah, kalau ada orang yang merasa tertipu dengan ajaran mereka, mereka bilang begitu. Nah, kita akui memang. Nah, berpuluh-puluh tahun kita jadi orang goblok karena apa? Pembodohan yang mereka lakukan. Alhamdulillah sekarang kita sudah sadar bahwa kita itu goblok, gitu ya. Nah, yang lebih kita kasihan adalah apa? Orang-orang yang sampai sekarang belum sadar kalau dia itu goblok, dia itu ketipu. Itu yang lebih apa? Lebih kita kasihan. Ya, kita sadar bahwa dulu kita ketipu, kita goblok, kita sadar. Sekarang kita harus belajar. Nah, paham tuh? Baik.